Indonesia akan melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Tiongkok pada 5 Juni 2025. Laga melawan Tiongkok jadi penentu bagi masa depan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI menantikan draft pelaksanaan pemusatan latihan dari pelatih Patrick Kluivert. Selain draft rencana TC, PSSI juga menunggu nama-nama pemain yang akan dipanggil ke timnas Indonesia. Pasti akan ada TC, kita berharap kedatangan KP akan secepatnya dan kita berharap dia udah nyusun draftnya, kemudian akan disetujui oleh Ketua Umum untuk rencana TC. Kalau PSSI sih berharap. Dan pemain belum Pak? Belum. Kita nunggu dari Patrick dulu. Beredar kabar bahwa AFC berencana mengubah format di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mulai dari penunjukan tuan rumah hingga skema turnamen. Namun soal rencana ini belum ada tanggapan resmi dari PSSI. Timnas Indonesia kini menghuni peringkat keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan sisa 2 pertandingan melawan Tiongkok dan Jepang, asa timnas lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Tim Liputan Kompas TV. Membahas soal persiapan timnas jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, kita sudah bersama dengan analis sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat malam, Bu Wesley. Selamat malam, Mbak Nitya. Jadi semuanya membuncah tidak sabar, tapi yang ditunggu kan draft ininya ya, draft TC-nya ya. Ini masih menunggu nih. Biasanya apa yang disiapkan pelatih? Rencana pemain, konsep latihan, dua-duanya sama penting sih. Ya, setiap pelatih itu punya konsep, punya game plan ya Mbak Nitya. Cuman memang bagi saya adalah ketika membaca 2 pernyataan dari ketum dan sekjen kemarin, kok ya kita kayak mengemis sih untuk secepatnya pelatih kepala kita pulang dan mempersiapkan timnya gitu ya. Lalu kita juga menunggu kepastian rumor yang dikembangkan oleh Titans Group, media besar di Cina, bahwa setiap tim yang nanti lolos ke putaran 4 itu berhak mencalonkan diri sebagai tuan rumah. Seolah-olah Cina punya peluang meraih peringkat 3-4. Padahal sebelumnya kan AFC mengatakan peringkat 1-2 dari peringkat 3 terbaik yang ada di 3 grup A, B, C, kualifikasi 3 yang akan menjadi tuan rumah dalam hal ini saat ini kan Uni Emirat Arab dan Irak. Nah, dengan isu ini berarti kan ada rumor keluar nih bahwa AFC akan membuka kesempatan bagi 6 tim sebagai peringkat 3-4 terbaik dari 3 grup kualifikasi 3 untuk menjadi tuan rumah. Nah, dengan rumor-rumor begini kan kita juga butuh juga kepastian tim ini. Kapan para pemain nanti dikumpulkan. Setelah disebut tanggal 26 Mei akan melakukan TC di Bali. Kita jangan lupa Liga Indonesia berhenti selesai tanggal 25 Mei. Mepet juga waktunya dari Italia, dari Inggris, dari Belgia, dari Belanda akan berdatangan. Jadi ya kita sih berharap pelatih datang duluan untuk melihat Liga Indonesia bergulir. Oke, artinya walaupun memang belum ada pernyataan resmi, tapi nampaknya ini kan wacana yang 80% terjadi ya, perubahan turnamen. Kita bisa bilang begitu ya, Bung Wesley ya? Ya, formatnya dengan rumor berarti ya? medianya kan bukan media ece-ece. Di Cina sana itu dia tuh termasuk media besar dan salah satu media yang rutin menggelar pemilihan pemain Asia terbaik tuh, Titan Group. Jadi rasanya kalau mereka yang melepaskan rumor gitu ada kemungkinan besar akan terjadi. 80% ya Mbak Nitya. Ya, kalau saya lihat sebenarnya satu sisi menarik juga nih, karena jangan-jangan Indonesia punya peluang buat jadi tuan rumah. Iya, kalau itu terbuka, kita dengan senang hati ya menjadi tuan rumah. Kita sudah kemarin menggelar beberapa pertandingan internasional dan kita bagus sebagai tuan rumah. Dan kalau seandainya kita menjadi tuan rumah untuk putaran keempat, kalau kita lolos di peringkat 3-4 grup C ini, ya dukungan supporter kita kan akan menjadi salah satu kekuatan yang sangat baik untuk mendukung tim nasional dan menjadi momok bagi lawan-lawannya. Berarti harapannya bisa berdampak baik buat kita, tapi kalau tadi Anda katakan ini akan mengubah persiapan training camp juga ya, artinya ya harus sesegera mungkin mengadaptasi format baru tadi ya?
Ya, dengan format baru seandainya terjadi ya Mbak Ditya, ya kita berharap memang persiapan kita lebih dimaksimalkan karena kita tahu kan pertama kali Patrick Kluivert memegang tim nasional ini tidak ada kesempatan dia untuk melakukan pertandingan uji coba. Nah, kalau nanti tanggal 26 Mei itu dikumpulkan, paling tidak setengah pemain yang dipanggil setengahnya sudah kumpul, kan bisa melakukan pertandingan uji coba entah melawan klub lokal atau melawan tim nasional lain yang akan diundang ke Indonesia. Jadi kita nggak pergi jauh-jauh lagi tuh Mbak. Jadi kita akan mendingan stay nanti di Indonesia kan tanggal 5 kita menjamu Cina, tanggal 10 kita ke Jepang. Nah, nanti tanggal 8 Oktober tiga pertandingan kan bulan Oktober itu putaran keempat. Kalau kita menjadi tuan rumah, paling tidak pemain kita harus mulai terbiasa adaptasi. Kan banyak pemain kita yang naturalisasi belum terbiasa dengan cuaca Jakarta. Tapi Marcelino sama Paes juga katanya absen. Gimana kalau harapannya justru mereka sesegera mungkin untuk bisa menjalin kekompakan tadi? Ya, kalau kiper kita nggak usah takut lah. Kita sekarang sudah punya backup. Kemudian Marcelino juga harusnya, yang saya katakan tadi, harusnya Patrick Kluivert sudah punya game plan-nya yang B, yang C. Siapa pemain yang akan dipanggil untuk melapis pemain-pemain yang absen. Dan itu tadi saya katakan, saya sih berharap Patrick Kluivert dan timnya perbanyak nonton Liga Indonesia, karena siapa tahu karakter gaya bermain yang dia inginkan itu ada di anak-anak Indonesia yang sedang bermain di kompetisi lokal. Jadi jangan hanya lihat keluar, tapi siapa tahu di Indonesia dari liga kita ada gaya yang paling pas ya, yang bisa diadaptasi ya. Iya, cocok dengan game plan-nya. Ya. Menarik. Terima kasih Bung Wesley sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Analis sepak bola Wesley Hutagalung. Terima kasih. Kami ke informasi lainnya, usai jeda Saudara, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan diri ke Arab Saudi tanpa visa haji. Selengkapnya usai jeda.